Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Puspita dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Salma Nur Afifah akan mempresentasikan mata kuliah matematika. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Salma Nur Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya mahasiswi Stainu Kalibening, Kota Bumi, Lampung Utara. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pembelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar ya. Gimana sih biar ngajarin mereka tuh biar dalam MTK-nya tuh mereka tuh paham. Kita langsung aja. Pertama, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahasa ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Nah, jadi teman-teman, seorang guru itu harus punya teknik, harus punya metode sebelum mengajarkan anak-anaknya. Bagaimana metodenya tuh yang mereka mudah mengerti dan tidak berbelit-belit. Kemudian metode yang diambil oleh seorang guru, ya seperti saya mau mengajar, saya juga harus ambil teknik dan metode yang saya itu bisa dan mampu. Di luar batas saya tidak mampu jangan diambil, karena bisa membuat anak-anak itu semakin bingung bila kita tidak menguasai teknik yang kita rencanakan. Oke, lanjut poin kedua. Poin yang kedua yaitu teknik menjelaskan. Nah, penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, menyampaikan informasi itu dengan baik, dengan bahasa yang mereka mudah mengerti gitu ya. Jangan yang terlalu ribet buat mereka, jelasin yang hanya simpelnya aja. Nggak usah jelasin panjang kali lebar dan seterusnya. Kita kasih rumus aja ke mereka, kita jelasin yang simpelnya, jangan semuanya ditulis karena itu buat mereka itu pusing dengan melihat tulisan itu ya. Terus dalam penjelasan itu seorang guru melakukan kegiatan menjelaskan. Nih, yang ke satu, mengerti apa yang ia jelaskan. Jadi sebelum kita menjelaskan ke murid, kita tuh harus mengerti materi apa yang besok kita akan jelaskan. Kedua, mengerti bagaimana merencanakan suatu penjelasan. Nah, sebelum kita menjelaskan kita sudah ada rencana biar kitanya nggak terlalu sulit. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara menjelaskan kepada siswa. Nah, yaitu dalam pelaksanaannya, menjelaskannya tuh nggak usah terlalu ribet, itu yang saya bilang tadi, yang simple aja, dibawa happy gitu ya, nggak usah terlalu serius gitu, namanya juga masih anak-anak. Lanjut poin ketiga. Oke, poin ketiga yaitu tujuan keterampilan menjelaskan ya. Poin ketiga nih. Yang pertama, untuk membimbing siswi-siswi memahami dengan kelas sebuah pertanyaan. Yang kedua, menolong siswa-siswi mendapat memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum, segala objektif dan bernalar. Jadi dengan menjelaskan itu memancing mereka buat menalarkan sesuatu, keterampilan menjelaskan itu. Jadi mereka tuh dari apa yang kita jelasin, mereka tuh berpikir lebih kesana lagi, nalarnya lebih jauh lagi. Terus membuat siswa berpikir secara logis, estetis, dan normal. Melatih siswa berpikir dengan menggunakan sebab dan akibat. Melatih siswa mandiri di dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Nah, ini tujuannya tuh biar siswa tuh teguh gitu kalau dia punya keputusan gitu. Terus menanamkan sikap yakin pada diri bahwa berpikirnya benar. Nah, itu percaya diri dengan apa yang dia pilih. Menuntut siswa kepada pengertian yang jelas dalam mengecamkan pertanda, memecahkan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Membantu siswa menghargai dan memperoleh proses seseorang dan menggunakan bukti hal-hal yang tidak pasti. Kita lanjut poin
4 ya. Nah, yang poin selanjutnya itu prinsip keterampilan menjelaskan. Apa aja sih prinsip-prinsip di dalamnya itu? Penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Jadi dijelaskan itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir dalam mengajar gitu ya. Terus penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Jadi kita terus jelasinnya tuh buat mereka menarik, kayak misalnya kita sambil jalan, terus sambil nyusurin liatin mereka satu persatu, maksudnya jalan liatin mereka. Kan kadang ada guru yang hanya diam di tempat aja, kita buat perhatian mereka. Kan terkadang yang di belakang itu ada yang tidur, ada yang bermain mungkin ya gitu. Terus selanjutnya, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Jadi menjelaskan itu harus ada maknanya buat peserta didik itu. Oke, itu beberapa poin-poin yang ada di dalam prinsip keterampilan menjelaskan. Nah, teman-teman, di sini ada juga teknik bertanya. Bagaimana sih teknik bertanya itu? Mengajukan pertanyaan merupakan salah satu kompetensi komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Jadi kita itu dalam menjelaskan ada beberapa pertanyaan, beberapa poin-poin yang ada di dalam prinsip keterampilan menjelaskan. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, di sini ada juga teknik bertanya. Bagaimana sih teknik bertanya itu? Mengajukan pertanyaan merupakan salah satu kompetensi komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Jadi kita itu dalam menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir gitu ya. Terus teknik bertanya adalah sejumlah cara yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik gitu ya. Lanjut lagi poinnya. Oke, adapun tujuan guru mengajukan pertanyaan yaitu sebagai berikut yang saya sampaikan tadi ya. Mengembangkan pendekatan CBSA. 2. Menimbulkan rasa keingintahuan. Jadi mereka kan kalau disuruh tanya, mereka kan jadi pengen tahu apa sih ini yang buat mereka yang pintar bertanya sebenarnya itu bagus ya. Terus merangsang fungsi berpikir, dan dengan mereka memikirkan sesuatu, pengen tahu sesuatu, itu akan merangsang pikiran mereka. Terus keempat, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, menstruktur tugas yang akan diberikan gitu, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Jadi tujuan guru mengajukan pertanyaan itu ada juga dia bisa tahu siswa ini tuh mampu atau tidak gitu ya, dia bisa tahu kemampuannya itu seberapa. Terus mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya, merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan harapan siswa sebagai subjek didik. Lanjut lagi poin selanjutnya. Nah, sebagai seorang guru ada beberapa prinsip dan kebiasaan yang harus dihindari guru dalam bertanya. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan sendiri. Nah, kita tuh sebagai guru jika bertanya kepada murid jangan menjawab pertanyaan sendiri sebelum mereka menjawab. Tuh. Kedua, mengulang jawaban siswa yang kedua itu jangan mengulang jawaban yang telah siswa jawab. Ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Maaf ya, salah ini. Keempat, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Nah, ini nih sering banget ya, mungkin kita sebagai guru itu kalau nanya itu kadang-kadang kita nanya yang gampang, jadi mereka tuh tahu semua dan menjawab dengan serentak gitu. Terus mengajukan pertanyaan ganda, dan jangan mengajukan pertanyaan ganda, pertanyaan yang terlalu banyak ya, jangan ya. Misalnya satu pertanyaan, nanti mereka jawab apa gitu. Satu aja, kalau nggak satu ya iya satu. Terus kedua, menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Sebenarnya ini pilih-pilih dalam bertanya ternyata nggak boleh ya, di ini kebiasaan yang harus dihindari seorang guru itu. Oke. Lanjut poin selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi pertanyaan. Yang pertama,
Sebelum memberi pertanyaan, hendaknya guru sudah mengetahui jawaban yang dimaksud, sehingga jawaban yang menyimpang dari siswa akan segera dapat diketahui dan diatasi. Nah, seperti itu. Kalau kita punya pertanyaan, kita harus tahu jawabannya. Jadi kalau siswa itu menjawab dan sedikit kurang tepat, kita bisa mempertepat lagi jawabannya. Kedua, guru harus mengetahui pokok masalah yang ditanyakan dan memberi pertanyaan sesuai dengan pokok yang dibahas. Ketiga, hendaknya guru memberi pertanyaan dengan sikap hangat dan antusias agar murid berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Guru itu harus bertanya tuh dengan santai, dengan ya dibawa enjoy aja gitu. Jadi muridnya tuh jawabnya juga enak gitu. Jangan terlalu galak. Ya galak boleh, asal tegas gitu ya. Dan poin selanjutnya yaitu ada tipe-tipe pertanyaan. Contoh tipe pertanyaan yaitu pertanyaan yang berkenan dengan pengetahuan tentang fakta. Kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang keterampilan. Itu tipe-tipe pertanyaan ya, dan contohnya. Tipe-tipe pertanyaan yang dapat digunakan sebagai paduan dalam pembelajaran matematika yaitu pengertian yang berkenaan dengan pengetahuan tentang fakta yang tadi saya sebutin ya. Oke, lanjut poin selanjutnya yaitu teknik penemuan masalah. Dalam pembelajaran matematika, Polya dalam suderajat membagi masalah menjadi dua macam, yaitu masalah rutin adalah masalah yang semata-mata hanya merupakan latihan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan perintah dan algoritma. Kedua, masalah tidak rutin yaitu masalah yang lebih menantang, yang dalam menyelesaikan memerlukan kreativitas, ukle, dan dikakal. Menjelaskan cara-cara penemuan permasalahan baik formal maupun informal. Kedua, penemuan masalah secara formal itu ada yang rekomendasi, penelitian, analogi, renovasi, dialektikal, morfologi, dekomposisi, dan agregasi. Dan yang kedua secara non formal itu konjektur, fenomenologi, konsensus, dan pengalaman. Nah, mungkin cukup yang itu dapat saya sampaikan. Kalau saya terlalu panjang lebar jelasin nanti bosen ya kalian. Jadi kalian bisa nanya apa, nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.